Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas shiratal mustaqim. Masjidku sayang umat Malang. Ini adalah buku Arok Dedes, karya Pramudia Anantatur. Salah satu dari sekian banyak karya Pramudia Anantatur yang pada saat Orde Baru dilarang beredar. Sebuah kebijakan yang sangat disayangkan karena menghilangkan daya kritis manusia. Seharusnya buku ditandingi dengan buku, gagasan dilawan dengan gagasan, bukan dilarang. Loh, apa hubungannya dengan judul Masjidku Sayang Umat yang Malang? Silakan mengikuti kisah selanjutnya. Masjid Baitul Ihsan, Jakarta Pusat. Sebuah masjid yang berdiri di areal perkantoran, sangat megah dan berarsitektur sangat indah, memiliki kenangan suka dan duka pada saat masih bekerja. Masjid Baitul Ihsan secara lokasi berada di ujung yang paling barat dari gedung-gedung sebelah timur lainnya. Dan lokasinya terletak di dekat Jalan Budi Kemuliaan. Dua hal tersebut mengandung makna. Yang pertama, lokasi masjid berada di ujung paling barat dari gedung-gedung lainnya. Diharapkan Baitul Ihsan menjadi imam dalam tanda kutip dari gedung-gedung sebelah timur lainnya, termasuk menara kembar gedung Syafruddin Prawira Negara dan Radius Prawiro. Harapannya, karena Masjid Baitul Ihsan menjadi kiblat dari gedung-gedung yang lain, maka penghuni gedung-gedung yang lain terinspirasi dan tercegah dari perbuatan korupsi manipulasi. Karena sebagai insan-insan yang bekerja untuk perekonomian negaranya, maka kejujuran, integritas, kompetensi, dan peduli kepada sesama sangat diperlukan. Itulah filosofi yang diharapkan mengapa Masjid Baitul Ihsan berlokasi di ujung yang paling barat dari deretan gedung yang lainnya. Yang kedua, Masjid Baitul Ihsan terletak di dekat dengan jalan. Maknanya, sebagai fungsi sosial, masjid itu didekatkan dengan masyarakat sekitarnya, sehingga akses untuk memasuki masjid dipermudah dan diperpendek. Fungsi masjid yang utama adalah sholat. Dan tatkala melaksanakan sholat berjamaah antara pegawai dengan masyarakat di sekitarnya merupakan sebuah ritual dan aksi sosial yang sangat strategis. Sehingga Masjid Baitul Ihsan bukan menjadi gedung yang bersifat menara gading
di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Jumat 13 September 2024. Tiba-tiba ada rasa kerinduan untuk melaksanakan sholat di Masjid Baitul Ihsan. Berangkat dari rumah, naik gojek motor menuju ke stasiun Jurangmangu. Dari stasiun Jurangmangu, naik kereta menuju stasiun Tanah Abang. Dari stasiun Tanah Abang dilanjutkan naik mikrolet dan akhirnya sampai ke tempat lokasi tujuan. Semua itu dilakukan dengan pertimbangan tidak merepotkan keluarga dan mencegah lama di jalan karena kemacetan. Sesampai di tempat tujuan, ada dua perasaan yang terjadi, yaitu perasaan gembira karena berjumpa dengan beberapa kawan lama dan berkenalan dengan beberapa pegawai baru generasi yang melanjutkan yang sudah tua-tua. Tetapi mendekati areal Masjid Baitul Ihsan, tiba-tiba ada kebingungan karena areal masjid itu dibatasi dengan dinding dan pintu dari kaca. Bila orang ingin memasuki areal itu, harus memiliki kartu akses. Dan bagi yang tidak memiliki, sudah dipastikan akan kesulitan untuk memasukinya. Bagi pensiunan, bisa saja memasuki dengan menunjukkan kartu pensiun, tetapi itu tidak cukup. Sesampai di depan pintu kaca, harus menunggu ada sang penjaga. Dan penjaga itulah yang akan membukakan pintu yang terkunci secara otomatis itu. Atau kalau tidak ada penjaganya, atau penjaganya sedang berkeliling, menunggu ada pegawai yang keluar atau yang masuk. Kelihatannya gampang dan sederhana, tetapi ketika itu dijalankan dan dialami sendiri, ada perasaan baik secara fisikal sebagai pensiunan yang tidak muda lagi, dan ada kekecewaan. Mengapa kerinduan itu harus dihalangi dengan dinding dan pintu-pintu kaca? Semakin terkejut ketika mendengar penjelasan dari penjaga bahwa Masjid Baitul Ihsan tertutup bagi jamaah yang bukan pegawai. Kalau ditanya, mengapa itu terjadi? Alasan yang utama adalah masalah keamanan. Pikiran melayang-layang memasuki lorong-lorong waktu yang sangat berbeda. Teringat saat COVID-19, sebagian besar masjid tetap dibuka, walaupun dengan persyaratan menggunakan masker, tidak berjabatan tangan, dan soft direnggangkan. Artinya ada masalah, dicari solusi. Ketika ada masalah keamanan, terus solusinya itu adalah menutup. Ini menunjukkan karakter yang menihilkan potensi kreativitas manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang tertinggi
Dan yang paling bahaya adalah yang kedua. Pelarangan atau penutupan menunjukkan karakter seorang tiran. Ini hanya masalah kemauan. Karena bila petinggi Bank Indonesia mempunyai kemauan untuk membuka sehingga masyarakat bisa beribadah di dalam Masjid Baitul Ihsan, masalah keamanan pasti bisa ditemukan solusinya. Karena masalah keamanan adalah masalah kemampuan untuk mengelola. Secara singkat, kalau ada kemauan, maka kemampuan itu akan berkembang dengan baik. Tetapi bila kemauannya itu menutup, maka potensi kemampuan untuk mencari solusi menjadi dinihilkan. Dan manusia menjadi kerdil karena menyelesaikan masalah dengan sangat tidak menggunakan potensi akal sehat yang telah dikaruniakan dari Sang Maha Pencipta itu. Tertutupnya Masjid Baitul Ihsan bagi jamaah yang bukan pegawai pasti akan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat sekitar. Mengapa? Karena masjid sebesar, semegah, dan seindah itu dengan lokasi yang didekatkan dengan jalan memang dari awal diperuntukkan untuk tidak terpisah dari masyarakat sekitar dan masyarakat sekitar bisa melaksanakan ibadah. Dan itulah yang sudah bertahun-tahun terjadi. Bila saat ini ditutup dan tertutup untuk jamaah yang non-pegawai, beberapa orang tatkala saya mengitari lokasi masjid di bagian luar, di tepi-tepi jalan, saya mengajukan pertanyaan kepada orang tentang tertutupnya masjid untuk diakses oleh masyarakat. Tidak ada satupun dari 5 orang yang saya tanya membenarkan kebijakan penutupan masjid dari akses masyarakat umum yang bukan pegawai. Kalimat yang saya kenang adalah Bank Indonesia sedang menjauhkan dirinya dari bersentuhan masyarakat umum yang bukan pegawai. Menarik juga untuk dicatat dan diungkapkan bahwa pada saat hari Jumat, shaf yang paling depan di Masjid Baitul Ihsan sudah dihamparkan sajadah-sajadah khusus bagi para petinggi. Ini juga menimbulkan pertanyaan. Mengapa birokrasi kantor dibawa masuk ke dalam masjid? Sebab protokoler memasuki masjid yang disabdakan oleh sang penuntun, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah siapa saja tanpa pandang pangkat, tanpa pandang derajat,
yang datang terlebih dahulu, tempatnya di depan. Tiba-tiba ingatan saya menuju kepada masa lampau dan yang masih bisa kita saksikan, paling tidak di 2 masjid. Yang satu Masjid Agung Demak dan yang kedua Masjid Gede Yogyakarta. Kalau kita memasuki 2 masjid itu, kita akan melihat bangunan kayu berukir, tempat khusus para sultan bila melaksanakan sholat berjamaah, khususnya pada hari Jumat. Mengapa tempat khusus itu dibuat di 2 masjid itu? Karena situasi dan zamannya membutuhkan hal tersebut. Apa itu? Masalah keamanan sang sultan. Bila dulu Sultan Demak dan Sultan Jogja menempati tempat sholat yang khusus di dalam masjid demi keamanan, apakah yang terjadi di Baitul Ihsan faktor demi keamanan itu diperluas? Pertama, ada sajadah khusus yang tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali petinggi. Dan yang kedua, sekarang pintu masjid bukan hanya pintu masjid, tetapi pintu halaman masjid terkunci bagi masyarakat yang bukan pegawai. Ini tragedi dan bukan komedi. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kebijakan ini tidak selamanya terjadi dan segera fungsi sosial masjid yang utama, yaitu sholat, bisa dilaksanakan seperti pada saat masjid ini dibangun dan bertahun-tahun berjalan seperti itu. Semua masyarakat, baik pegawai maupun bukan pegawai, bisa melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan setiap bulan Ramadan, siapa saja bisa melaksanakan iktikaf di Masjid Baitul Ihsan. Semoga harapan ini menjadi kenyataan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.